everyone, it's a girl Jacqueline. Jadi sesuai video hari ini, aku akan mereview produk-produk barunya Dirmi Beauty yang kolaborasi dengan KFC. Ya, kalian gak salah dengar, dengan KFC, Kentucky Fried Chicken di KFC. Untuk produk-produk hasil kolaborasi mereka, produknya ada dua. Yang pertama si Hydrating Primer Sheet Mask dan juga si Primer Sun Stick. Dan tenang aja, aku akan review mendetail untuk setiap produknya. Sebelum kita masuk ke videonya, aku pengen ingatin dulu kalau aku nih bukanlah skincare specialist atau dermatologist. Jadi kalau ada pernyataan aku yang kurang tepat, mohon dibantu perbaiki because I would like to learn more from my mistakes. Untuk tipe kulit aku ini normal to oily, jadi daerah T-zone ini sangat oily, sedangkan daerah lain seperti pipi dan dagu itu normal. Kulit aku juga termasuk acne prone skin yang berarti mudah untuk mendapatkan jerawat. Oh ya, ekstra informasi, kedua produk ini aku dikirimkan oleh Dirmi Beauty, jadi gifted, tapi itu tidak akan mempengaruhi opini aku tentang kedua produk ini. Aku kasih tau kalian kalau ini dikirimkan oleh Dirmi Beauty karena aku pengen setransparan mungkin sama kalian. Jadi aku selalu kasih tahu ke kalian kalau produknya aku beli sendiri, dikasih atau di endorse. Oh ya, satu lagi sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa untuk follow social media aku yaitu @jimavidon dari Instagram, TikTok dan juga Twitter, and feel free to follow my social media if you want to know more about me. Itu aja intronya, and without further ado, let's jump into the video. Jadi pertama-tama aku akan bahas si Hydrating Primer Sheet Mask ini dan aku akan mulai dari packagingnya terlebih dahulu. Packaging dari produk ini terbuat dari plastik seperti sheet mask pada umumnya. Di bagian depannya ada logo Dirmi Beauty, KFC, dan juga nama produknya yaitu si Hydrating Primer Sheet Mask itu. Dan dia ada tulisan kandungan aktifnya yaitu 2% niacinamide, glycerin, dan juga allantoin. Di bagian belakangnya ada cara pakai, peringatan, ingredients, expire date, dan nomor BPOM. Untuk punyaku, dia expire tanggal 31 Mei 2024 dan nomor BPOM-nya asli, ini dia buktinya. Oke, sekarang aku akan bahas ingredients dari produk ini dan aku akan bahas key ingredients-nya terlebih dahulu. Jadi ingredients unggulnya ada apa aja? Untuk ingredients unggulnya, yang pertama ada glycerin yang fungsinya untuk menghidrasi dan melembutkan kulit. Dia ada 2% niacinamide yang fungsinya mencerahkan kulit kusam serta memperkuat skin barrier. Dia ada juga kafein yang fungsinya sebagai antioksidan dan mengurangi inflamasi. Yang keempat, dia ada panthenol yang fungsinya untuk menghidrasi kulit. And last but not least, ada allantoin yang fungsinya untuk menenangkan kulit. Oh ya, aku pengen kasih peringatan ke kalian kalau produk ini mengandung alkohol denat atau denatured alcohol. Dan aku kasih peringatan ini, siapa tahu ada yang dari kalian yang tidak cocok kulitnya dengan denatured alcohol. Untuk denatured alcohol ini, dia fungsinya sebagai delivery agent, yang mana fungsinya adalah membuat produk lebih mudah untuk diratakan dan membuat ingredients menyerap lebih dalam ke kulit. So yes, dia memang ada manfaatnya, cuma siapa tahu ada yang dari kalian yang tidak cocok dengan denatured alcohol. Untuk kalian yang kulitnya tidak bermasalah dengan denatured alcohol, kalian tidak perlu khawatir karena contohnya aku tidak bermasalah dengan denatured alcohol, ya aku tidak bermasalah juga dengan sheet mask ini. Dan untuk alkohol denatnya ini dia urutannya di paling akhir di ingredients list. Oke, sekarang aku akan memberitahu kalian gimana cara pakai sheet mask ini. Jadi sheet mask ini bisa dipakai pagi hari atau malam hari. Dan pertama-tama kalian harus cuci muka dengan bersih terlebih dahulu. Lalu kalian bisa mengaplikasikan toner kalian, tapi ini optional. Di sini aku menggunakan toner dengan kandungan aktif hyaluronic acid. Lalu kalian robek kemasannya. Buka sheet mask dan sesuaikan dengan muka kalian. Lalu kalian ratakan dengan tangan. Kalau sudah, kalian bisa diamkan selama 15-25 menit. Kalau sudah selesai, kalian tinggal lepas maskernya dan pijat wajah secara perlahan agar serumnya meresap ke kulit. Untuk sisa serum di kemasannya jangan lupa juga untuk dipakai supaya gak mubazir. Dan jangan dibilas dengan air muka kalian. Jadi kalian tidak perlu bilas sesudah meresap ke kulit. Kalau sudah meresap, kalian bisa lanjut menggunakan produk skincare selanjutnya. Sekarang beralih ke pengalaman aku menggunakan sheet mask ini. Jadi pengalaman aku pas aku buka produknya itu nggak ada keciuman aroma wewangian gitu karena dia memang tidak mengandung parfum, tapi yang malah keciuman itu kayak bau alkoholnya. Tapi tenang aja, dia aromanya nggak nyengat banget atau yang bahkan sampai mengganggu gitu. Dia memang kecium tapi nggak sampai kayak nusuk banget gitu ke hidung. Untuk bahan sheet masknya sendiri dia tuh 100% biocellulose, jadi dia biodegradable, bisa diuraikan. Untuk bahannya tuh dia memang sedikit tipis tapi tidak mudah robek, tenang aja. Dan
dia mudah menempel ke kulit. Dia juga ada logo KFC-nya di bagian pipi dan tulisan Dear Me Beauty X KFC di bagian dagu. Untuk jumlah serumnya sendiri, menurut aku jumlahnya tuh pas, nggak terlalu banyak dan juga nggak terlalu sedikit. Aku malah kurang suka kalau serumnya terlalu banyak karena menurut aku mubazir aja gitu. Di bagian muka udah mentok banget nih hidrasinya, udah coba di bagian badan juga tapi masih ada sisanya tuh kayak sayang banget dan I think it's too much. Tapi tenang aja, untuk yang ini dia serumnya pas, nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit, jadi nggak pelit juga. Untuk tekstur serumnya sendiri, dia tuh cukup watery dan mudah menyerap ke kulit. Untuk hasil yang aku rasakan sendiri setelah menggunakan sheet mask ini, kulit aku terasa lebih lembab, lebih plumpy dan juga lebih kenyal. Oh ya, aku juga nyadar setelah meresap dia tuh agak sticky and that can be a good primer. Karena dengan tekstur sticky itu dia bisa bantu grip makeup kita supaya lebih tahan lama dan lebih nempel ke kulit. Oke, finally, last but not least adalah harga dari sheet mask ini, dan tenang aja dia harganya masih termasuk oke. Dia harganya tuh 19.900 untuk 20 gram dan harga ini berdasarkan dari Sociola. Oke, sekarang kita beralih ke primer sunstick-nya, dan seperti sebelumnya aku akan bahas dari segi packaging terlebih dahulu. Jadi packaging produk ini dia tube-nya berwarna putih dan merah. Dia di depannya ada logo KFC, Dear Me Beauty, dan juga nama produknya yaitu primer sunstick, dan ada juga keterangan SPF 50+, PA+++++, jadi proteksinya sangat tinggi. Untuk di bagian belakang dia ada keterangan ingredients unggulnya, dia juga ada expire date-nya yang punya code 19 Juli 2024, dan kalau kalian pengen tahu full ingredients list, cara penggunaan dan nomor BPOM-nya itu ada di box-nya. And of course nomor BPOM-nya tuh asli, ini dia buktinya. Oke, sekarang aku akan bahas ingredients dari produk ini. Untuk key ingredients atau ingredients unggulnya, yang pertama dia ada alpha bisabolol yang fungsinya untuk menenangkan kulit serta meredakan kemerahan. Yang kedua ada Persea gratissima yaitu avocado oil yang fungsinya untuk melembabkan serta menutrisi kulit. Yang ketiga ada tocopherol yaitu vitamin E sebagai antioksidan. Yang keempat ada squalane yang fungsinya untuk melembabkan dan menghaluskan kulit serta anti-inflammatory dan antioksidan. Yang kelima dia ada hydrogenated olive oil yang fungsinya sebagai antioksidan, and last but not least ada Morus alba atau white mulberry root extract yang fungsinya sebagai antioksidan juga. Jadi seperti yang aku sebutkan tadi, banyak banget ingredients bagusnya dan banyak banget antioksidan yang bagus untuk kulit. Tapi ada satu ingredients yang harus kalian perhatikan yaitu dimethicone. Jadi dimethicone ini tidak mengiritasi kulit, dia malah ada manfaatnya yaitu membantu mengurangi transepidermal water loss, dan dia juga membantu membuat kulit terlihat lebih halus. Tapi mungkin ada aja teman-teman di luar sana yang kurang cocok dengan dimethicone, makanya aku sebutkan di video ini. Soalnya aku sendiri pun pernah menemukan orang yang kulitnya kurang cocok dengan kandungan dimethicone ini. Untuk sunscreen filternya dia menggunakan mineral dan juga chemical sunscreen yang berarti dia adalah hybrid sunscreen. Ini dia chemical filtersnya, seperti misalnya yang lihat dia ada 5 chemical filter dan 1 mineral filter yaitu si titanium dioxide. Oh ya, produk ini tuh SPF 50+, PA++++, jadi broad spectrum, bisa melindungi kulit kita dari sinar UVA dan juga sinar UVB. Produk ini juga sudah dermatologist tested dan non-comedogenic. Untuk non-comedogenic ini aku bisa confirm karena aku merasa komedo aku nggak nambah parah kalau pakai produk ini. Oke, sekarang beralih ke tekstur dan juga aroma dari sunstick ini. Untuk teksturnya, dia tuh balm creamy berwarna kuning, dan ini mengingatkanku kepada si cream soup KFC yang warna kuning dan juga creamy itu. Produk ini sangat mudah untuk diaplikasikan, dia benar-benar smooth banget, dan produk ini tidak ada aromanya. So yes, dia tidak ada aroma ayam KFC. Padahal aku udah berharap banget sunstick ini bakal ada aroma ikonik ayam KFC ini, tapi sayangnya dia tidak ada parfumnya, jadi tidak ada aroma ayam KFC. Produk ini juga tidak ada white cast-nya, dia lightweight dan tidak peeling ataupun lengket. Untuk hasilnya dia tuh velvet gitu dan ada terasa licin sedikit, jadi efeknya kurang lebih seperti si pore filling primer pada umumnya. Untuk cara pakai produk ini, tenang aja dia gampang banget untuk digunakannya. Pertama, kalian putar dulu bagian bawah produk hingga balmnya keluar. Lalu kalian tinggal gosok 4 kali bolak-balik per area. Kalau kalian pengen lihat video demonstrasi aku atau aku menjelaskan lebih detail tentang teknik pengaplikasian sunstick ini, kalian tinggal klik dan nonton videonya karena pernah aku sebutkan dan aku demonstrasikan juga di video ini. Oh ya, satu lagi, kalau kalian sudah selesai pakai sunstick ini, sebaiknya kalian lap pakai tisu supaya lebih higienis karena kalian kan langsung aplikasikan ke kulit kalian.
Untuk pengalaman aku menggunakan produk ini, seperti yang bilang tadi, dia tuh gampang banget untuk diaplikasikannya. Pengalaman yang kedua, dia tidak perih di daerah mata, tidak perih sama sekali. Oh ya, sunstick ini kan mengandung dimethicone, jadi menurut aku kalian tuh harus lebih memperhatikan lagi produk base yang akan kalian pakai. Kenapa? Karena silikon itu hydrophobic, dia nggak bakal nyatu sama air. So ya, kalau kalian pengen aman aja supaya si primernya nempel sama makeup base-nya, sebaiknya kalian cari foundation atau makeup base dengan silikon base juga. Dan satu pengalaman lagi yang aku pengen bahas ke kalian itu tentang oil controlnya. Menurut aku dia oil controlnya kayak ya biasa aja, dibilang buruk banget juga enggak, tapi dibilang oke banget juga enggak. Di daerah T-zone ini masih jadi kilang minyak gitu kalau aku pakai primer sunstick ini. Cuman sunstick ini memang dia tidak ada klaim kalau dia bisa oil control, jadi nggak salah dia juga sih. So yes, itu dia pengalaman aku selama menggunakan sunstick ini. Jadi, ini merupakan eksperimen untuk membuktikan apakah silicone base primer atau sunstick bisa menyatu dengan baik dengan water base foundation. Oh ya, eksperimen ini bukan untuk menjatuhkan atau menjelekkan sunstick Dirmi Beauty, karena fokusnya lebih ke ingredient silicone base versus water base secara universal, jadi bukan fokus ke produknya. Eksperimen ini untuk kalian yang baru tahu tentang hal seputar silicone base primer versus water base foundation dan pengen lihat bukti nyatanya, bukan hanya teori saja. Jadi, di daerah kanan muka aku aplikasikan silicone base primer atau sunstick, dan di daerah sebelah kiri aku pakai water base sunscreen. Sambil nunggu daerah yang barusan dikasih sunstick itu ngeset, aku akan pakai Makeover Power Stay Weightless Liquid Foundation yang mana water base di sisi satunya. Seperti biasa, aku kocok dulu, keluarkan kurang lebih 1 pump, lalu aku totol-totolin ke muka. Setelah itu, aku blend pakai makeup sponge seperti biasanya. Seperti yang bisa kalian lihat, di sini foundationnya menempel dengan sangat baik ke kulit meskipun perlu waktu agar dia terblend dengan sempurna. Untuk sisi silicone base, aku melakukan hal yang sama, yaitu pakai foundation kurang lebih 1 pump, totol-totolin ke muka, lalu blend dengan sponge yang sama juga. Untuk sisi silicone base ini, foundationnya memang lebih mudah untuk di blend, tapi seperti misalnya kalian lihat, foundationnya nggak bener-bener nempel gitu. Tekstur aku jadi lebih jelas dan ada titik-titik di permukaan kulit. Jadi kira-kira begini hasilnya kalau baru saja diaplikasikan. Selanjutnya, aku akan tunggu sekitar 10 menit agar foundationnya ngeset. Oh ya, aku nggak ada tambahin bedak supaya lebih murni hasilnya. Setelah 10 menit, jadi begini hasilnya. Foundationnya bener-bener nempel dengan baik, terlihat sangat flawless dan skin-like gitu. Di daerah kelopak mata ada creasing dikit yang mana wajar banget, tapi di daerah smile line tidak ada crack sama sekali. Untuk daerah yang pakai silicone base primer, hasilnya memang kurang maksimal karena tekstur jadi jelas banget dan bagian smile lines udah nggak crack. Di daerah hidung juga susah menempel dan bagian bawah mata kayak ada titik-titiknya gitu. Jadi kesimpulannya, kalau kalian punyanya water base foundation atau cushion, sebaiknya gunakan primer atau sunscreen yang water base juga di bawahnya. Tapi kalau kalian punyanya silicone base foundation, sebaiknya gunakan silicone base primer juga. Salah satunya si Sunstick Primer Dirmi Beauty ini. I think you guys should try this product as a primer kalau memang punyanya silicone base foundation. Untuk harganya, dia dijual dengan harga 139.000 dengan isi 18 gram dan harga ini berdasarkan dari websitenya Sociola. Oh ya, saat ini pas aku lagi filming, pas aku cek, kayaknya memang produk ini belum dijual di official shopnya Dirmi Beauty di Shopee, baru dijualnya di Sociola aja. Again, please correct me if I'm wrong, tapi sejauh ini memang aku baru temuinnya di Sociola aja.
Oke, finally, last but not least adalah kesimpulan dari video review aku hari ini. Jadi kesimpulannya, overall I really like these products. Sesuai pengalaman aku, kedua produk ini lebih banyak kelebihannya daripada kekurangannya. Menurutku kolaborasinya juga epic, inovatif, dan kreatif banget. Oh ya, menurutku kedua produk ini cocok untuk semua jenis kulit. Cuman untuk kalian yang normal to oily atau bahkan oily skin dan pengen sunsticknya lebih ada oil controlnya, kalian bisa timpa dengan bedak. Kalau kalian pengen beli kedua produk ini, kalian tinggal klik aja link di description box. Sudah aku sediakan link di situ, tinggal diklik aja. And yeah, that's it. Thank you very much for watching, and I'll see you guys on my next video. Bye bye.